Baik, mari kita bersatu. Kehadirat Huang Ten Sangti, Khalik semesta alam, dengan bimbingan rohani Tesen Kunce, Nabi penyadar kehidupan kita dan penyadar para seni. Semoga pada acara malam hari ini, pada pedalaman agama yang keempat, dapat peroleh hasil yang maksimal, dapat menjadi obor penerang bagi umat kita yang kegelapan. Semoga Huang Ten Sangti berkenan dan Nabi Kunce membimbing para seni, para leluhur juga akan menjaga kita semua agar semuanya bisa sehat walafiat tak kurang satu apa. Terima kasih ya Huang Tian. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Huang Isang di Weitian gitu. Huang Isang di Weitian gitu. Sanjay. Ciao Seng Coang please. Baik, pada malam hari ini diskusi pendalaman agama Konghucu ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Wense Urip Saputra yang merupakan sekretaris Dewan Rohaniwan Matakin. Baik, Wense Urip, selamat malam, Wite Tungkien. Selamat malam, ya, Senyo Ite, bentar. Baik, kita akan langsung saja mulai ya, sesi diskusi pada malam hari ini. Saya sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, untuk Bapak Ibu teman sekalian yang mempunyai pertanyaan, sekali lagi boleh di DM via Instagram atau di chat di bawah, atau yang punya nomor handphone saya, Buya Surya, boleh di chat ke saya, nanti saya akan coba bawakan ya pada malam ini. Ingat, tenang saja, namanya yang penanya tidak akan saya sharing pada malam hari ini, hanya pertanyaannya saja. Baik ya. Pertanyaan untuk sementara, boleh saya izin yang belum saya mute ya. Kita akan fokus kepada narasumber pada malam hari ini. Selamat malam, selamat datang Joseng Martin dari Makin Ternate ya. Selamat malam semua, Waite Tung Tien. Senyo Ite, malam, Ciao Sang. Malam, Monse. Baik. Sehat-sehat. Waite Tung Tien. Jauh ini, paling timur ini. Di sana jam berapa, Pak? Di sini jam setengah 10 malam. Malam ya. Joseng Martin. Siap. Oke. Baik, ini adalah pertanyaan pertama yang akan dibacakan pada malam hari ini adalah, kalau sembahyang bukan pada waktu yang ditentukan, misalkan cengbeng harus seminggu atau sebelum atau sesudah, apakah berarti sajian itu kita diterima? Misalkan contoh, misalkan sembahyang cengbeng itu kan tanggal 4 atau 5 April. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya tuh di kita, di umat kebanyakan, termasuk saya misalkan gitu, kita melaksanakan sembahyang cengbeng itu mendului seminggu sebelumnya, tidak pernah tuh sampai melewati sebelumnya, karena ada bahasannya gitu, takutnya nanti leluhur kita di sana udah nungguin dipanggil makan, takutnya nanti malah kelaparan misalkan gitu, orang udah ngelihat leluhur ini udah pada makan, dia belum dipanggil sampai kapan gitu. Makanya kadang-kadang kita cepet-cepetan dalam artian begitu masuk bulan April atau begitu masuk lewatin itu siap untuk melaksanakan cengbeng. Apakah memang ada aturannya seperti itu, dan apakah memang sajiannya itu diterima atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Oke. Peta Tongsian semuanya. Selamat malam. Malam ini seperti biasa ya. Wajah Antri sedang di mana? Tadi ditanya saya dikacangin loh. Ya, saya lagi di Tegal nih. Di Tegal. Acara apa? 3 hari? 3 harian. Ya. Iya. Oke. Bukan bermaksud menggurui teman-teman semua. Intinya pada malam ini kita mau belajar, kita sharing saja tentang apa-apa yang memang kita rasakan sebagai umat Konghucu, terutama yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bicara jangan yang sulit.
Oke, beragama jangan dibikin sulit ya. Hidup sudah banyak banyak cobaan ya, pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita beragama yang mudah-mudah saja, yang mudah dicerna. Kalau ada sesuatu masalah, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Dan mudah-mudahan bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Terkait dengan pertanyaan Surya tadi ya, ini kan tentang problem klasik ya, yang memang masih terjadi sampai sekarang, dan ini menjadi sebuah bukan perdebatan sih, tapi kadang perbedaan pola pandang, perbedaan perspektif antara yang tua dengan yang muda. Ini masih masih terjadi. Saya tadi tergelitik lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan lah, katakanlah begitu ya, karena pertimbangan takut misalkan leluhurnya minta sesuatu lah, takut kekurangan lah atau apa gitu ya, sampai ada timbul pemahaman atau kepercayaan, waduh, sajiannya di sana nanti diterima atau tidak. Saya cuman pengen kembali menegaskan kepada teman-teman semua yang hadir di sini bahwa jangan sesekali kita mengimajiner, jangan menganggap, memandang sesuatu yang sebetulnya jauh di luar nalar kita, memakai standar nalar kita. Ini yang berbahaya menurut saya. Misal kita yang lalu pernah diskusi tentang bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan Maha Kuasa, kita pakai standar Tuhan, pakai persepsi kita, akhirnya Tuhannya semau apa yang kita mau. Kita definisikan Tuhan semaunya kita, sesuai dengan selera kita. Nah, ini pun juga sebenarnya sebetulnya masih sama dalam konteks yang mirip-mirip lah. Kalau misalkan ditanya, kalau misalkan ditanya apakah sajiannya diterima, siapa yang tahu? Sekalipun kita sembahyang tepat waktu, siapa yang tahu sajian kita diterima? Siapa yang tahu? Nah, seandainya pun ada ayat suci yang menyatakan bahwa Qi Ru Cai, Qi Shen Ru Shen Cai, bersembahyang kepada leluhur, hayatilah bahwa leluhur itu seolah-olah hadir. Bersembahyang kepada Shen atau Tuhan yang Maha Roh juga rasakanlah kehadirannya, kan gitu. Apakah itu berarti bahwa Shen-nya itu hadir? Apakah berarti leluhurnya itu hadir? Ini saya ulangi lagi ya, pernyataan ini penting ini. Apakah ketika kita bersembahyang kita tahu bahwa Tuhannya itu hadir? Apa kita tahu leluhur itu hadir? Atau cuma di dalam benak kita saja karena kita merasa bahwa oh ini Tuhannya ada? Itu kan kamu yang berpikir. Masalah benar atau tidaknya siapa yang tahu? Maka jangan mengimajiner. Saya katakan, entah saya pernah berbicara atau tidak, tapi intinya adalah kalau saya tanya kepada teman-teman, kenapa kita melakukan sembahyang? Kenapa kita melakukan ritual? Kenapa kita melakukan kesusilaan? Jawabannya apa? Umumnya hanya terkait dengan bagaimana kewajiban kita. Oh, termasuk juga melayani leluhur kita. Melayani Tuhan kita, melayani para suci, melayani leluhur. Apakah itu saja? Tidak. Maka di dalam agama ritual, termasuk ibadah di dalamnya, sembahyang di dalamnya, itu pasti berdampingan dengan yue. Nanti belajar pronunciation-nya sama Maita. Li, dan yue. Kesusilaan dan musik. Kenapa dua itu dipakai? Ini saya jadi kemana-mana dulu, biar dasarnya kuat nih, teman-teman bisa tahu ya, bisa paham ya. Kenapa? Di agama Konghucu juga diajarkan musik. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lain, saudara yang lain mengatakan bahwa Konghucu ngikut-ngikut Kristen gitu, sorry to say, tidak demikian. Karena satu-satunya agama yang mutlak punya kitab suci tentang musik itu Konghucu, silakan dicek.
Karena musik itu menyempurnakan batinnya kita. Detailnya kayak apa? Kalau perlu nanti kita bahas lain waktu ya. Tapi intinya ada kesusilaan, ada musik. Ada peribadahan, ada musik. Ada ritual, ada musik. Ini dua selalu berdampingan nih, nggak terpisah nih. Kenapa demikian? Kita melakukan sembahyang itu untuk apa sih esensinya? Kita sedang menyempurnakan perilaku kita. Catat baik-baik. Kita sedang menyempurnakan perilaku kita. Kita sedang mengasah etika kita. Sadar atau tidak, teman-teman, kita ketika beribadah, Anda itu sedang belajar disiplin waktu. Betul nggak? Anda belajar tentang sopan santun. Betul tidak? Anda belajar tentang bagaimana memberikan penghormatan yang paling tulus dari lubuk hati yang terdalam. Benar tidak? Anda sedang melakukan penghormatan yang bukan sekedar penghormatan basa-basi. Betul tidak? Maka li, kata Cusi itu adalah puji, tidak sekedar. Jadi ketika kita melakukan li, melakukan ritual, esensinya adalah kita itu sedang melakukan dengan segenap hati. Nah, maka li itu, ritual itu, sembahyang itu esensinya adalah kita sedang menyempurnakan etika, menyempurnakan perilaku kita. Apa-apa yang di luar diri, perilaku kita disempurnakan dengan li itu. Contoh kecil aja, tiap minggu. Jangan tiap minggu deh, yang umum, cai cap go. Suo shi wang shi. Saat gelap bulan, terang bulan. Kita dipanggil itu. Ada panggilan secara fenomena alam untuk, yuk, ingat, ini gelap bulan, suo shi, mawas diri, gelap. Saat wang shi, saat rembulan terang, pernyataan syukur, kangen. Kan gitu. Nah, maka kita jangan dulu loncat kemana-mana dulu. Kita beribadah itu sebenarnya esensinya di situ. Ya, bahkan saya pernah katakan bahwa ketika kita melakukan ibadah, melakukan sembahyang itu kita beroleh berkah. Berkah yang dimaksud itu bukan berkah yang terkait dengan apa-apa yang kita terima, misalkan materi, nanti kita dapat materi, kita dapat rezeki, bukan. Berkah yang dimaksud adalah ketika kita melakukan sembahyang kita itu dengan tidak ada sedikit pun kealpaan, nah itu berkah. Jadi kita itu sebenarnya sudah sukses mengasah diri kita untuk mempersiapkan ritual dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena itu mengasah etika kita dalam membina hubungan kemanusiaan sehari-hari. Saya ingin garis bawahi lagi, apakah itu diterima sajiannya? Jangan tanya saya belum pernah mati. Tapi kalau misalnya kita mau komit memakai ayat suci kita, ingat minggu lalu saya pernah kasih ayat suci dalam kitab Lici bab Tankung ya 2b, itu jelas bahwa saat sajian itu diberikan ya, disajikan kepada almarhum, apakah jenazah itu ikut makan? Kan tidak, kata Nabi Kongcu. Atau apakah jenazah itu ikut menikmati? Tidak, kata Nabi Kongcu. Berarti di sini jelas bahwa sajian yang kita berikan itu bukan masalah untuk dia makan, bukan, tapi ini merupakan wujud apresiasi, rasa, cara, gaya umat Konghucu khususnya, orang Tionghoa pada umumnya memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sangat dia hormati. Ingat, minggu yang lalu saya katakan, dalam kultur kita dikatakan, say it with food. Katakan itu dengan makanan. Bukan say it with flower. Bukan katakan itu dengan bunga. Tradisi Barat mengapresiasi sesuatu pakai bunga. Mereka datang ziarah kuburan aja bawanya bunga. Makanya kan kalau minggu kemarin kita bukan sedang kita mengolok-olok agama lain, bukan. Tapi ini sebagai komparasi saja. Saat seseorang bawa bunga ke kuburan, apakah yang meninggal itu ikut menikmati? Bisa menciumnya? Atau bisa menerima bunga itu? Kan tidak. Sama seperti kita juga membawakan sajian kepada leluhur kita. Kepada almarhum yang sudah tidak ada. Apakah itu dimakan? Ya tidak. Tapi memang gaya kita yang hidup ini, cara kita yang hidup itu memberikan penghormatan kepada yang telah tiada itu dengan memberikan makanan. Bukan masalah dimakan atau tidak, tapi cara kita mengapresiasi itu dengan makanan. Say it with food ya. Terus kemudian masalah diterima atau tidak. Diterima atau tidak nih sembahyangan ini kan yang jadi penting ya. Nah, begini. Ingat, esensi kita melakukan sembahyang itu kita sedang melatih diri ya, menyempurnakan perilaku, terutama terkait dengan kedisiplinan diri,
etika kita sehari-hari itu diasahnya dengan sembahyang tuh, dengan peribadahan itu, dengan peribadahan ya, dengan sembahyang, dengan ibadah. Itu kita sedang dilatih. Kenapa sih pentingnya sembahyang tepat waktu? Ingat dalam hidup kita penting nggak tepat waktu? Disiplin waktu penting tidak? Penting. Penting. Sama seperti halnya fenomena alam. Tanggal 1 rembulan gelap, betul ya? 1 Imlek ya, tanggal 15 rembulan terang. Itu sudah hukum alamnya begitu. Maka 1 dari 15 dipanggil. Ada panggilan secara rohani. Gaya Tuhan berbicara lewat fenomena alam. Ayo, semua sembahyang. Keadaan gelap dan keadaan terang. Satu mawas diri, introspeksi, yang satu itu menurut kitab Sucing. Nah, pentingnya kita punya pemahaman itu. Jadi, kenapa sih dalam agama Konghucu sembahyang itu amat sangat penting untuk kita ingat tepat waktu. Karena apa? Karena kalau tidak tepat waktu, ya tawar. Artinya apa? Misalkan begini, sama seperti Qingming. Tapi ingat ya, ini saya belum selesai ya memberikan penjabaran ini, soalnya agak panjang supaya teman-teman bisa mencerna ini tidak dengan perspektif kacamata kuda gitu. Ayo udah satu begini terus ya. Jabarin yang lebih simpel Pak Wun Urip, karena ini pertanyaannya mulai agak banyak. Oke. Jadi intinya secara tradisi ya, masuk ke bulan 3, masuk bulan 3 itu sudah masuk fase Qingming. Itu secara tradisi ya. Secara tradisi ya. Nah, sudah masuk fasenya Qingming. Fase. Tapi belum puncak Qingmingnya. Kalau Qingming puncaknya itu jelas bertepatan kalau nggak tanggal 4 April, 5 April, atau 6 April. Ya. 4, 5, atau 6 April. Pertanyaannya, apakah boleh sebelum Qingming, itu kan sebetulnya salah satu sesecieci, jadi ruas waktu di dalam penanggalan atau kalender Tionghoa ya, atau secara umumnya ini kan berkaitan dengan titik bayang semu matahari yang diterima oleh bumi. Nah, ini pada saat Qingming itu saat di mana bumi itu, khususnya ini untuk daerah utara loh ya. Sebenarnya untuk Indonesia nggak terlalu berlaku, tapi kita karena ya secara kultur, secara historis agama kita yang berasal dari negeri leluhur kita di sana ya. Jadi setiap tanggal penanggalan Qingming itu dirasakan bagaimana hawa mulai menghangat ya. Kemudian juga langitnya cerah, umumnya seperti itu. Awan-awan juga tidak menimbulkan fenomena mendung dan lain sebagainya. Maka dipercaya pada saat itu saat yang paling tepat untuk melakukan aktivitas di luar. Bahkan keluarga istana saja, putri yang biasa di dalam saja itu bisa outing ya pada saat itu. Nah, maka pada saat itu juga dipandang paling tepat untuk semua orang membersihkan makam leluhur. Itu kan di utara toh. Itu kan di utara. Itu di utara. Dan itu betul bertepatan tanggal 4, 5, atau 6. Itu saat Qingmingnya itu, persis pada saat puncak Qingmingnya di tanggal itu. Bahkan di jamnya pun juga ditentukan. Jadi kalau teman-teman punya kalender yang kalender Tionghoa yang memang itu sampai ratusan tahun ke depan itu sudah bisa dibaca itu Qingming itu jatuhnya di tanggal berapa, di jam berapa, menit berapa, detik berapa, itu ada. Detik-detik puncak Qingming itu ada. Cuman kan kita tidak sampai se ekstrim itulah ya. Umumnya yang diambil harinya saja. Nah, masalah tepat waktu ya alangkah lebih baiknya tepat di tanggal itu. Karena kan kita komit bilang sembahyang Qingming kan. Qingming, kita sembahyang Qingming. Saat Qingming, kalau kita mau sembahyang saat Qingming berarti ambillah fenomena Qingmingnya.
Tapi kalau misalkan kita mau sekedar sembahyang leluhur di makam atau sadranan, atau sekedar mengambil esensinya saumu, tradisi membersihkan kubur, ya saya rasa kita nggak harus pakai standar seperti leluhur kita dulu ya. Kalau sekarang kan udah bukan zaman dinasti lagi, anytime kita membersihkan kuburan leluhur kita, orang tua kita kan bisa saja. Masalah dulu itu kenapa juga ditetapkan pas saat Qingming itu membersihkan kuburan itu juga produk politik zaman dinasti Tang itu. Cuman bingung saya dipakai hal yang mistis di zaman sekarang. Oh iya nggak boleh potong rumput kalau belum Qingming. Katanya nanti apalah bawa sial segala macam. Ini kan ya itu saya tidak mau menyalahkan itu, tapi itu lebih kepada cerita-cerita rakyat saja. Tapi secara real itu merupakan produk politik dinasti Tang yang memang ingin membuat pemerintahan efektif. Jadi di membersihkan kuburan itu buat khusus para pejabat, jadi nggak cutinya panjang-panjang atau setahun bisa ambil cuti pulang kampung buat bersihin makam, diambillah saat Qingming gitu loh. Nah bahkan kan Qingming itu menjadi salah satu hari raya besar gitu loh di sana. Ya bahkan di kita juga waktu Orde Lama itu kita Qingming itu masuk ke dalam daftar hari libur fakultatif untuk orang Tionghoa, khususnya agama Konghucu. Ya jadi kembali ke yang tadi, diterima atau tidak, jangan mengimajiner. Boleh atau tidak, selagi tujuannya untuk kebaikan, apalagi untuk nilai keharmonisan keluarga, silahkan. Tetapi masalahnya apakah bisa disebut sembahyang Qingming? Saya katakan bukan, karena bukan pada saat Qingming. Ya sederhana aja ke makam leluhur atau saumu membersihkan kuburan. Tapi itu sembahyang Qingming bukan? Ya bukan, kalau ngomong sembahyang Qingming berarti pada saat Qingmingnya. Ya. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Apalagi kalau misalkan zaman sekarang ini kan anak sekolah, ada yang kerja. Kalau kita misalkan Qingming jatuh di hari biasa, bukan hari libur kan repot. Repot gimana nih? Kita kan pengen kumpul semua, ya silakan. Nggak masalah. Kita jangan juga kaku, pengen ini loh harus yang tepat begini, nggak boleh. Kalau gitu salah ya kita jangan saling menyalahkan. Masing-masing orang itu punya background yang berbeda, tantangan yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda. Maka silakan disesuaikan saja. Agama kok dibikin sulit, jangan. Ya. Oke, baik. Semoga yang hadir pada malam hari ini yang bertanya soal barusan tercerahkan dan terjelaskan. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Ini juga masih dari PR yang 2 minggu lalu, yang belum sempat kita bahas, tapi pada malam ini kita akan bahas ya, yaitu kalau sembahyang, hiohnya itu dinyalakan dari kompor, bukan dari lilin, atau korek api, itu boleh apa enggak sih? Kan tidak semua rumah, misalkan sembahyang itu punya meja abu. Jadi gimana nih, boleh nggak dari kompor, apakah harus nyalain lilin dulu baru kita nyalain atau gimana? Tadi sudah saya sampaikan ya Uya. Ini masih menyinggung tentang tadi kenapa kita bersembahyang. Ya. Salah satu tujuannya adalah kita sedang menyempurnakan perilaku. Li itu mengasah perilaku. Yue musik itu menyempurnakan estetika, rasa keindahan, menghaluskan batinnya itu dengan musik. Ya, maka musik-musik zaman dulu itu bukan musik-musik yang kaleng-kaleng, musik spiritual. Ya. Pertanyaan yang tadi itu bagus. Memang fenomenanya kan seperti itu, apalagi kalau misalkan yang tidak ada altar leluhur di rumah. Oh, saya biasa nyalain dupa di kompor, itu. Atau saya pakai korek api saja menyalakan dupanya, menyulut dupanya. Nah, tadi juga saya sampaikan ya, ingat, melakukan hakikatnya itu kalau kata Cusi, seorang tokoh neo-Konfusian itu dikatakan puci. Puci itu berarti tidak sekedar. Jadi gini, tidak sekedar tuh li itu sebenarnya artinya tidak, bisa juga diartikan dengan tidak sekedar. Maksudnya begini, apa-apa yang kita lakukan, ya nggak usah kita ngomong sembayangan deh, kita ngomong sehari-hari aja deh. Itu ada li-nya kan, ada kesusilaannya kan. Nah kita berbuat sesuatu tuh boleh nggak serampangan, boleh nggak? Maka saat kita bergaul itu pucu, tidak sekedar bergaul, nggak boleh serampangan dong, ngomong sembarangan dan lain sebagainya gitu ya.
Sama ketika kita bertandang ke rumah teman, ke rumah saudara, itu kan ada li-nya kan, ada kesusilaannya kan. Nggak boleh dong sekedar kita bertamu, ya bertamu aja. Kalau sekedar bertamu boleh serampangan, boleh dong panggil tuan rumahnya dengan cara-cara yang maaf yang ekstrim gitu loh, dengan tidak sopan. Kan tidak boleh. Apalagi kita melakukan peribadahan. Kita menaikkan dupa bukan sekedar menaikkan dupa. Dupa yang kita pakai, media yang kita pakai ini bukan sekedar dupa yang kita beli di pasar, kita nyalakan, kita acung-acungin gitu. Bukan sekedar, tapi ada value-nya. Satu, berkaitan dengan keimanan kita. Dua, ingat saat itu kita sedang melakukan pembinaan diri, mengasah diri untuk menyempurnakan baik-baik. Kira-kira kalau misalnya setelah mendapatkan uraian seperti ini, kalau saya tanya balik, kira-kira pantas nggak menyalahkan sesuatu yang mau kita pakai untuk kegiatan sakral dengan cara-cara yang ya tidak mensakralkan itu? Masuk ke koridor itu tidak. Nah, makanya ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi lebih kepada kesadaran diri kita akan nilai atau value dari apa yang kita lakukan itu. Ingat, li itu tidak sekedar. Jadi kita lagi pegang hio ini bukan sekedar pegang hio. Ya. Jadi kalau nggak ada altar leluhur, bagaimana? Ya gampang. Sulut aja lilin dulu. Kan bisa. Lilin dulu nyalain. Lilin nyala, baru hionya kita sulut. Simple ya. Daripada kita dari kompor-kompor itu kan esensinya kan bukan buat itu doh. Itu kan buat masak gitu di dapur gitu loh ya. Atau korek api, ya boleh sih memang sumber api juga pemantik, tapi kalau nggak pakai cara-cara yang kita perhalus, kita bingkai dengan estetika gitu ya, kan apa yang kita lakukan itu maknanya nanti tidak indah lah ya gitu ya, nggak bagus. Demikian Buya. Oke, baik. Berikutnya semoga tercerahkan untuk penanya. Berikutnya pertanyaan berikutnya sebentar ya, saya lagi cek lagi nih. Oh iya, ini dia nih. Apakah ini kan berkaitan dengan baru saja terlewati sembahyang king hopping ya? Apakah sebenarnya makna dari sembahyang king hopping atau rebutan itu? Karena orang kita lebih terkenalnya sembahyangnya rebutan. Ya, udah jarang king hopping atau apa, hanya di mungkin beberapa lah yang memang tahu terbiasa kulitan jadi tahu king hopping, tapi saudara-saudara kita, orang-orang tua kita pasti lebih nanya, ayo kita sembahyang rebutan. Apa sih maknanya sebenarnya? Oke. Kayaknya kita juga pernah bahas ya bagaimana apa-apa yang terjadi, apa yang kita lakukan terkait dengan ritual peribadahan kita. Ini kan yang menjadi rancu adalah saat kita melakukan ritual menurut iman kita, tapi kita pakai kacamatanya kacamata tetangga. Ya. Teman-teman harus tahu bahwa di dalam ajaran leluhur kita, agama leluhur kita atau Chongqiao ini, salah satunya kan agama Konghucu, di dalamnya agama terbesar itu kan Konghucu. Juga ada Taoisme, Buddhis, Mahayana, ya. Itu juga memberikan sebuah nuansa, sebuah kekayaan, sebuah yang menjadi aksesoris tuh di dalam persembahyangan yang kita lakukan di bulan 7 itu. Nah, kalau misalnya kita mengambil perspektif Konghucu, nah ini kan sudah disepakati istilahnya Qing He Ping atau Qing Hao Peng. Ini silakan di cross check ya, istilah ini familiar Indonesia loh. Ya. Maita ya, ini Maita ini pastikan suka browsing di Paitu ya atau Paiko. Coba dicek sama kamu. Ada nggak Qing He Ping?
Jing He Ping. Cari. Ya. Jadi sebetulnya ini kan istilah yang memang disepakati oleh para leluhur kita. Ingin meluruskan apa yang dilakukan oleh umat Konghucu itu sesuai dengan spirit agama Konghucu itu sendiri. Karena istilah di bulan 7 itu banyak, Uya. Salah satunya tadi dibilang sembahyang rebutan. Chioko, Chionko. Kalau dialek Hokkiannya. Kalau bahasa Kuoyinya itu Ciangku. Ciangku. Ya, ciangnya itu merampas. Merebut. Ku-nya itu alone, sendiri. Menyendiri maksudnya itu kan ada merampas, ada menyendiri maksudnya arwah yang kesepian, arwah yang sendirian, arwah-arwah yang tidak dirawat. Nah, ini kan konsep itu kan lebih familiar di kalangan Minqian Xinyang. Jadi kepercayaan rakyat. Ya, ada putu atau boto tuh. Putu sama Minqian juga, cuman ada sentuhan dari Taoisme. Ada lagi Ulambana. Itu versinya Mahayana atau Buddhis. Nah, ini kan istilah-istilah memang ada di kelenteng. Nah, cuman kalau kita lihat bagaimana dasarnya, sebetulnya dasarnya itu peribadahan leluhur di bulan 7. Peribadahan leluhur di bulan 7. Saya tidak akan bahas detail tentang sembahyang bulan 7. Saya kasih gambaran saja. Next time kalau kita mau bahas persembahyang bulan 7, saya rasa itu butuh satu sesi diskusi kita ya, full ya, supaya teman-teman bisa paham, bisa tahu apa sih esensinya. Tapi intinya adalah apa yang dilakukan oleh umat Konghucu itu spiritnya adalah Qing He Ping atau Qing Hao Peng. Qing itu kan menghormat, reverence, memberikan penghormatan dengan bersembahyang. Hao Peng itu kan teman baik, kawan. Nah, Hao Peng ini diartikan kawan itu maksudnya apa? Arwah-arwah yang secara quote and quote ya, secara pemahaman itu arwah-arwah yang tidak dirawat oleh keluarganya, yang tidak pernah disembayangin, ya, yang tidak pernah dikasih doa oleh keluarganya. Maka hak suci menambahkan istilah Qing He Ping. Maksudnya apa? Qing He Ping itu sembahyang keharmonisan. Maksudnya apa? Di alam yang hidup, di dunia real ini kita hidup, dan juga di dimensi lain, di alam sana, alam yin dan juga alam yang. Di alam yangnya, dalam yang hidup itu kan kita berbagi rezeki. Karena spirit itu di bulan 7 itu teman-teman, terutama Maita itu coba nanti mulai dalamin lici. Saya berharap banyak kamu memperdalam lici itu ya. Itu di lici itu ada bab tentang Yueling ya, amanat bulanan. Jadi itu adalah sistem kalender pada zaman istri Chou dulu. Itu menjadi salah satu cikal bakal adanya Osasececi. Terus kemudian juga cikal bakal penanggalan Hongzili yang seperti sekarang kita lakukan ya, kita jalanin, itu dasarnya dari situ. Itu ada di bulan 7 itu masuk fasenya namanya Mengci. Bukan Mengci, Mengciu. Mengnya itu kan pertama, kepala ya, nomor 1 kan, pertama ya, bulan pertama. Ciu itu musim rontok, musim gugur, autumn. Ya. Jadi di bulan 7 itu di fase pertama di musim gugur itu tepatnya di bulan 7 itu jelas tertulis bahwa di situ adalah mulai masuk siklus masa panen. Saya nggak mau bilang panen raya. Karena kalau kita ngomong panen raya itu ada festivalnya Golden Harvest. Ya, 1 bulan setelah itu baru panen raya tuh. Di pertengahan, di fase kedua di musim gugur. Jadi intinya di bulan 7 itu zaman dulunya nih Uya ya. Itu adalah musim panen. Jadi musim panen, lumbung terisi, terwujudkan dengan rasa terima kasih dengan bersembahyang kepada leluhur ya. Juga di situ juga kepada malaikat bumi juga ya. Esensinya di situ. Syukur akan panen, masa panen. Karena lumbung terisi, persediaan makanan banyak, ada.
maka beribadah, bersembahyang, menyatakan syukur. Nah, salah satunya juga karena kita sudah punya persediaan makanan, ya kita juga ada nilai kemanusiaan di situ diajarkan. Ya kalau punya berbagilah. Maka berbagi kepada sesama yang hidup. Itu berbagi juga di bulan 7. Nah, cuma secara psikologi orang Tionghoa itu beragamanya emang agak unik ini. Apa-apa yang terjadi di dunia ini juga menjadi sebuah standar untuk dia terapkan di dimensi lain. Ya. Yang terjadi di dunia dipercaya juga terjadi di alam lain. Jadi yang fakir miskin, yang sendiri terlantar itu bukan cuma di alam dunia, tapi di alam sana juga sama. Ada yang seperti itu. Maka yang seperti itu dikatakan ku huan. Ku-nya itu kan menyendiri kan, sendiri alone gitu ya. Yatim gitu kan ya. Huan-nya itu huan arwah. Arwah yang sendirian, arwah yang menyendiri, arwah yang tidak terawat. Maka kewajiban. Jadi di alam untuk alam yin juga kita memberikan appreciate, kita bersembahyang, kita menolong ya. Di alam nyata pun juga kita menolong juga yang hidup. Maka dikatakan heping. Ya. Kalau sembahyang di rumah jangan dibilang sembahyang rebutan, jangan. Ya. Istilah rebutan cioko itu kan merampas hun. Maksudnya apa? Nah, ini kan saya nggak mau bilang ini Konghucu, bukan, tapi ini adalah tradisi kita. Kita juga jangan anti. Karena ini sudah melekat dengan orang-orang Tionghoa. Orang Tionghoa umumnya percaya bulan 7 itu bulan kue. Kue itu sebenarnya bukan hantu, arwah. Jadi secara tradisi kepercayaan rakyat dipercaya bulan 7 itu bulan di mana ya maaf katanya pintu neraka dibuka. Arwah-arwah dipersilakan untuk turun mencicipi makanan. Ini kan udah di luar dari konteks keimanan kita. Kita nggak ke situ. Tapi apakah kita boleh menyalahkan? Jangan. Itu juga bagian dari budaya kita. Ingat loh, xiu qi jiao pu yi qi su. Melakukan atau membina kehidupan beragama kita melakukan kehidupan beragama kita nggak perlu merubah adat kebiasaan leluhur kita, nggak perlu deh. Mau luruskan boleh, sesuaikan dengan spirit, nilai-nilai kita boleh. Nggak perlu kita hilangkan gitu loh, apalagi menyalahkan. Jangan. Syoko itu seperti itu esensinya. Merampas huntu jadi begini, saat arwah-arwah turun katanya nih ya, mau mencicipi makanan-makanan itu, sajian-sajian itu, dengan adanya ritual cioko yang manusia-manusia ini juga berebut, jadi mereka takut, nggak berani ganggu katanya begitu. Ini kan bukan di luar dari aspek keimanan kita. Kita lebih kepada menghormati atau bersembahyang kepada leluhur, meluaskan hakikat kemanusiaan kita dengan apa? Kita juga bersembahyang kepada roh-roh yang tidak mendapatkan doa atau perawatan dari keturunan atau familinya. Maka kalau umat Konghucu melakukannya di akhir bulan 7. Nah, terus pertanyaan saya perlu tegaskan ya. Wansa, kalau belum tanggal 15 kita lakukan sembahyang leluhur, saya takutnya Bio sudah melakukan sembahyang Cioko. Nanti arwah leluhur saya ikut ke sana. Ya jangan begitulah. Anda mau menghina leluhur Anda sendiri? Mau dibilang leluhur Anda itu leluhur arwah yang tidak terawat? Tidaklah. Apalagi kalau altarnya dirawat, ada di rumah. Capo kita sembayangi, sembahyang besar juga kita sembayangi. Atau walaupun tidak ada altarnya, setiap sore pagi kita sembayangi, kita doakan. Ya, capo kita doakan. Setiap persembayangan besar juga kadang ngecia, kita panggil buka altar, nggak masalah. Itu menandakan bahwa leluhur kita selalu ada di dalam hati, dalam sanubari kita, hidup dalam kenangan kita. Ya, kita berikan penghormatan terus, kita doakan terus. Masa iya mereka dibilang arwah yang kesepian? Ikut aja tanggal 15 aja sembayangnya, nggak apa-apa. Justru kan yang tepat itu kan sembayang, ingat loh, dalam aspek filosofis, waktu persembahyangan kita itu kan yang rutin itu kan gelap bulan, terang bulan. Tanggal 1, tanggal 15, penanggalan Imlek. Saat Suose, saat Wangse. Jadi 2 saat itu. Coba perhatikan. Kecuali sembahyang-sembahyang terkait dengan
musim. Standarnya pakai matahari kayak apa? Xinjia itu pasti Xinjia masih masuk ya. Apa? Misalkan Qingming ya, Dongzhe itu kan nggak pakai penanggalan Imleknya gitu loh, tapi pakai fenomena alamnya. Fenomena saat dimana apa-apa yang kita percaya bahwa Tuhan, quote and quote ya, Tuhan sedang memberikan sebuah bahasanya kepada umat manusia, manusia wajib beribadah, bersembahyang, ya menyapa Tuhan, quote and quote, menyapa Tuhan, bersyukur, introspeksi. Ini kan filosofinya ke situ. Ya, oke ya gitu ya. Nanti kalau masih ada yang belum jelas silakan di chat aja. Baik. Baik, semoga tercerahkan bagi yang sudah bertanya. Pertanyaan berikutnya. Ini malam ini memang agak banyak ya pertanyaannya. Senang sekali ya akhirnya mulai berpartisipasi, mulai aktif. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai tentang meditasi. Pada saat meditasi itu sudah mulai seseorang ini misalkan yang bertanya ini sudah mulai masuk ke sesi meditasi dan sudah mulai fokus. Tetapi pada saat sedang berjalan ternyata masih bisa mendengar suara. Kayak misalnya ada suara bunyi burung, benda jatuh ataupun apapun gimana gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Intinya sudah fokus untuk meditasi, tapi kok masih bisa mendengar suara-suara? Begitu. Ini pertanyaan dari siapa? Ini berat amat ya? Maaf, tidak boleh tahu penanya. Itu top secret. Anda ya. Jadi gini, saya kasih gambaran dikit ya meditasi dalam Konghucu ya. Meditasi ala Ru itu hakikatnya itu kan juga merupakan bagian dari cara kita untuk membina diri. Kenapa sih perlu meditasi? Pertanyaannya itu. Kenapa Anda perlu meditasi itu untuk apa? Kalau dalam perspektif Ru loh. Buat apa sih meditasi? Untuk membina diri. Salah satu untuk membina diri. Ini kok terlalu luas, masih luas ya. Nih, eksplisitnya begini. Di Tasye itu dikatakan orang yang belum bisa meluruskan hatinya, ya, dia tidak akan bisa membina diri. Meditasi meluruskan hati. Kalau saya tanya sama Anda kalau saya meluruskan hati itu apa sih? Wow, pasti jawabannya macam-macam. Sebenarnya simple. Yang disebut meluruskan hati itu apa sih? Membersihkan kekotoran batin. Membersihkan kekotoran batin. Itu salah satu caranya betul dengan meditasi. Cingcuo, saya nggak pakai bahasa meditasi lah. Cingcuo. Cing itu berarti quiet, hening, ya, hening. Cuo itu kan duduk tuh, duduk diam, menghening gitu, menyatukan diri dengan alam, ya. Kita belajar untuk itu esensinya kita sedang berkontemplasi ke dalam diri, kontemplasi, sadari apa-apa yang kekeliruan-kekeliruan yang sudah dilakukan. Sadari apa-apa yang sudah kita lakukan sehari-hari itu keluar dari Tao. Ini bahasa sudah mulai dalam ya. Menyadari hakikat kenapa kita hidup. Ingat di dalam diri kita ada watak sejati. Kita hidup sudah selaras dengan itu apa belum. Terkait dengan bagaimana cara atau kiat supaya kita betul-betul bisa konsen. Ini memang nggak mudah. Ya. Saya saja bukan praktisi Qingzuo yang baik. Saya harus jujur saya bukan praktisi Qingzuo yang baik. Tapi nanti bolehlah saya share ya. Saya punya satu buku meditasi ala Ru. Ini yang menulis adalah Kau Panlong. Ini adalah salah seorang scholar, ya, salah seorang sarjana, seorang ahli agama dalam hal ini agama Konghucu. Saya punya itu e-booknya. Nanti kalau mau japri saya ya, itu saya kasih bukunya ya, nanti silakan pelajari di situ kiat-kiatnya, step by stepnya seperti apa, nanti dipelajari saja.
Karena apa? Karena ingat loh, kita masing-masing manusia itu punya standar quality batinnya yang berbeda-beda. Apalagi kalau umur udah seperti sekarang. Kecuali kita berbicara dalam konteks ketika seseorang itu masih dalam usia yang secara karakternya belum betul-betul kebentuk, itu lebih mudah. Misalkan konteksnya di anak-anak, ya itu mungkin frekuensinya bisa mudah untuk kita samakan. Tapi kalau udah beraneka ragam seperti sekarang, ingat, Ruh itu mengajarkan umatnya, ya, mengajarkan metodologi pembinaan diri sesuai dengan kualitas batin masing-masing umatnya. Jadi nanti mendingan saya kasih e-booknya saja lah untuk dipelajari ya. Apa-apa saja yang hal-hal yang perlu dicermati, apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa-apa yang menjadi standar Qingzuo yang baik dan benar, nanti saya kasih bukunya. Ya. Tapi intinya ingat, hakikat kita Qingzuo itu adalah kita sedang kekotoran, nafsu-nafsu yang selama ini membuat kotor batin kita, yang bikin jelek nih hati kita. Nah, itu proses pemurnian kembali itu salah satunya dengan Qingzuo, dengan meditasi. Emang nggak mudah. Saya bukan praktisi meditasi yang Qingzuo yang baik. Saya masih belum lempeng. Saya mah apa adanya berbicara ya, walaupun saya dalam hal ini sudah diamanatkan oleh para senior jadi seorang Wense. Tapi memang sepertinya passion saya lebih ke pengkajian kitab-kitab, ke ranah situ. Itu nanti bolehlah kapan waktu kita juga bisa undang praktisinya langsung. Bahkan kalau boleh saya berikan kesaksian, ini di sini kan ada orang Surabaya nih ya, ada Maita, ada siapa lagi nih, ada Devina juga ya. Devina juga ya. Tadi saya lihat ada Septiawan, ada Jikwok, tapi ini enggak ini. Di Surabaya itu kita pasti semua kenal dengan namanya Pak Budi Wijaya, kenal ya? Di Pak Budi Wijaya itu pernah sakit leukemia loh. Leukemia loh. Lama loh, berlarut-larut. Tapi beliau itu berkesaksian dengan Qingzuo. Dengan Qingzuo. Sekarang bisa lihat kondisinya. Saya kalau masalah sembuh betul-betul sembuh saya nggak tahu ya. Masa ini kan pasti Pak Budi yang tahu langsung. Saya juga belum bertanya secara detail. Tapi berkali-kali dia bilang, termasuk pada saya sudah sembuh. Saya tidak sakit lagi. Bahkan kan sekarang kemana-mana aktif tuh. Nah, salah satunya dengan terapi Qingzuo. Jadi Qingzuo itu memang kalau betul-betul kita jalani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, itu manfaatnya luar biasa. Satu, ya bisa untuk, pastinya tujuan utamanya untuk pembinaan diri, ya, membersihkan kekotoran batin, pemurnian kembali watak sejati kita, minta kita, kebajikan yang bercahaya kita murnikan, kita cahayakan lagi itu dengan Qingzuo ya. Satu lagi untuk kesehatan. Ya, nanti saya kasih lah e-booknya ya. Saya silakan dipelajari saja. Lebih baik dipelajari saja. Oke ya? Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak, Ibu, Tocin dan rohaniwan sekalian. Pertanyaannya memang malam hari ini cukup lumayan, ada beberapa. Cuman saya memperhatikan durasi ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kita bahas pada malam hari ini, akan to be continue di sesi di 2 minggu berikutnya. Dengan diharapkan tentunya kita akan kembali hadir di sesi diskusi berikutnya. Jadi biar semakin penasaran pertanyaannya karena belum dijawab ya. Karena kita kita mencoba durasi jangan sampai nanti lebih sampai ke larut ya, acaranya ya. Baik, ini saya akan dan juga biar poin per poin gitu. Jadi takutnya nanti kalau kebanyakan udah kurang detail jadi menjelaskannya ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya yang masuk sebentar ya. Oke, adalah
Kalau di zaman Nabi, ada musik yang tidak sesuai dengan kesusilaan. Kalau di zaman sekarang, musik-musik apa aja sih yang atau yang bagaimana yang tidak sesuai dengan kesusilaan? Kan ada banyak jenis musik nih. Nah, gimana sih jenis-jenis musik yang tidak sesuai dengan kesusilaan itu, Wan Surip? Itu aja pertanyaannya. Oke. Jadi gini, kalau zaman Nabi itu musik yang wajib, saya katakan wajib ya, wajib dipelajari oleh para apa namanya kaum terpelajar pada zaman itu disebut yayue. Yayue. Yayue itu jadi musik-musik yang memang berkaitan dengan apa namanya saya sulit cari padanan katanya nih. Nanti di sini ada Maita nih ya. Tolong dibantu. Jadi musik-musik yang berkait dengan li yang kita lakukan. Ingat ya, li dalam konteks li yang kita lakukan itu, kalau kita mengacu pada kitab suci kan li itu ditarik menjadi lima jenis li itu. Dan dari 5 jenis li ini semua itu terkait dengan apa-apa atau ritual-ritual, festival-festival yang dilakukan oleh orang Tionghoa pada umumnya. Jadi kalau misalkan sekarang masih banyak orang yang nyinyir, agama Konghucu apa sih nggak percaya sembayangan ini lebih kepada Tao misalnya atau apa gitu. Kita punya data valid sejarah. Itu nama kitabnya kitab Chou Li. Kitab kesusilaan si Chou. Di situ tertulis li itu mencakup 5. Ya, terkait dengan Ci Li itu berarti Ci kan apa? Keberuntungan. Lebih ke upacara-upacara yang sifatnya bahagia. Misalkan bukan pernikahan, lebih ke persembayangan. Sembahyang leluhur, pakai sembahyang aja ya. Kemudian ada lagi Xiong Li. Xiong itu berarti kan Xiongnya Xiong nahas. Berarti terkait dengan upacara duka. Ada Chin Li, kemiliteran. Ingat, sekarang tuh masih kadang panji bendera-bendera itu masih dipakai untuk kirap cap gome, kirap sejit dan lain sebagainya. Itu peninggalan-peninggalan dari Li pada zaman kuno ya. Kemudian Li audiensi atau protokoler. Nah, Uya, Cipinda ini kalau hidup di zaman Nabi itu Anda ini ahli-ahli ini nih, apa protokoler semua ya. Itu ada Li-nya. Kemudian satu lagi disebutnya tuh apa ya, Li itu kan apa, pemberian selamat kan. Jadi Li yang berkaitan dengan pemberian selamat. Apa contohnya? Ada Quan Li, topi ya, pakai topi, akil balik kalau zaman sekarang dibilangnya tuh kalau di dalam tata ibadah kita kan kedewasaan, upacara kedewasaan. Kalau zaman dulu tuh ganti, kalau ikut upacara kedewasaan itu nama juga diganti, punya nama dewasa, udah bukan nama kecil lagi. Terus juga ada apa namanya di cili, pemakaian konde. Nah, itu ritual-ritual memang di li atau ritual atau upacara yang memang dipakai secara umum oleh orang Tionghoa ataupun lintas agama leluhur. Basicnya itu ada di dalam kitab kita sebetulnya. Tertulis dengan jelas. 5 aspek li itu ada di kitab kita. Dan ini yang inilah mengilhami li yang dipakai oleh agama-agama yang kemudian berkembang di Tiongkok. Salah satunya ada Taoisme, ada apa namanya Buddha Mahayana, ya itu juga salah satunya ya. Nah, setiap ritual itu ya Surya, itu tuh ada musiknya, ada lagu-lagunya. Nah, berarti di sini esensi lagu yang dimaksud itu adalah lagu-lagu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas diri kita. Peningkatan kualitas batiniah kita. Maka tadi di awal saya katakan ya, kenapa kita melakukan li itu pasti berdampingan dengan musik kan. Li itu mengasah apa? Mengasah perilaku. Musik itu mengasah apa? Mengasah batin. Hal-hal tentang keindahan. Mengolah rasa peka terhadap hal-hal yang baik. Jadi esensi musiknya di situ.
Zaman dulu juga ada musik di kalangan rakyat, ada, rakyat biasa ada. Contohnya bagaimana kita bisa lihat di kitab Lunyi, kitab Sabda Suci, ya, Analektika Konghucu. Di situ tertulis dengan jelas bagaimana Nabi begitu mengecam musik negeri Ceng, negeri Ting. Karena apa? Dikatakan negeri Ceng itu musiknya itu terlalu mengumbar hal-hal yang sifatnya, maaf ya agak vulgar ya, cabul. Maka Nabi tidak suka karena tidak berkaitan dengan li. Nah, konteks di zaman sekarang musik ini secara budaya, secara kultur ini sudah berkembang. Globalisasi juga sudah berlaku. Jadi, musik seperti apa? Saya kalau misalnya saya bilang yang keras-keras, ya kalau misalnya saya keras-keras, tapi saya juga bisa dengan menikmati musik itu saya juga bisa mengasah batinnya saya. Loh, apakah itu juga disalahkan? Kan tidak juga. Berarti selera orang beda-beda. Nah, sekarang problemnya itu sekarang kita jangan ngeributin musiknya. Tapi kita fokus terhadap tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan batinnya kita. Melatih estetika, rasa hal yang baik, kepekaan terhadap hal yang indah, bukan hal yang tidak senonoh. Ya. Jadi esensinya sebenarnya musiknya di situ. Musik-musik kalau zaman dulu kita kan nggak bisa pakai standar zaman dulu deh. Saya nggak mau jadi orang yang fundamentalis, aliran konservatif. Tidak, karena musik di zaman sekarang sudah berubah. Loh, musik-musik kebaktian kita saja sudah tidak mellow semua kok. Apakah salah? Kan tidak. Terus kalau misalnya saya bilang dangdut itu gini-gini, ya enggak juga, tergantung Anda menikmatinya. Ya, tergantung Anda membawakan musiknya mau arah kemana. Oke ya, jadi kita jangan ngeributkan jenis musik, apalagi jenis musik selera orang musiknya udah beda-beda nih. Ya. Kemudian juga di zaman sekarang musik itu udah macam-macam, udah banyak beraneka ragam. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah esensinya. Kenapa kita perlu musik? Kenapa Nabi Konghucu sampai bersabda, sempurnakanlah dirimu dengan musik? Karena apa? Setelah kita mengasah perilaku kita dengan melakukan kesusilaan, dengan li yang kita lakukan, maka kita menyempurnakan sisi bagian dalam diri kita, batinnya kita, rasa kita, itu dengan apa? Dengan musik. Maka bisa sempurnalah diri kita. Di luar disempurnakan dengan li, di dalam disempurnakan dengan ye, dengan musik. Jadi ambillah esensinya di situ. Musik dipakai untuk mengasah batinnya kita untuk mengarah ke hal-hal yang berkebajikan. Titik. Ya. Jadi kita jangan ributin masalah jenis musik. Selera orang beda-beda nanti. Ya. Kita tidak boleh jadi kaum fundamentalis. Nanti, ikutin dong kayak musik Nabi Konghucu dengan sitar, dengan chin gitu, dengan apa lagi? Dengan pipe gitu loh ya, dengan pipa segala macam, kan udah bukan zamannya juga gitu loh. Ya, kita mesti progresif, agama jangan konservatif gitu. Terus harus progresif. Ya, demikian. Baik, semoga yang bertanya tentang barusan terpuaskan, terjelaskan, dan mengerti, paham apa yang dijelaskan. Ya, masih ada 3 pertanyaan lagi. Setelah ini, mohon maaf, pertanyaan berikutnya di pertanyaan keempat, kelima, dan keenam yang masuk di saya akan kita bahas di 2 minggu berikutnya. Ya, jadi kita masih akan membahas 3 pertanyaan lagi pada malam hari ini. Jadi yang sudah masuk, yang berikutnya nanti akan masuk atau sudah masuk akan kita bahas di pertemuan 2 minggu berikutnya. Biar makin penasaran dan makin terus hadir di acara kita. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini berkaitan dengan sembahyang ya, sembahyang rutin. Kalau sembahyang setiap pagi dan sore itu rutin mengucapkan syukur. Kalau untuk memohon sesuatu, baiknya dilakukannya kapan? Misalkan nih, mau apapun itu, kira-kira kapan? Kan misalkan kalau pagi dan sore itu lebih ke generalnya ke ucapan syukur. Gitu kan, Sir.
Saya harap jawaban saya tidak mengecewakan teman-teman ya. Kadang kan nggak mudah loh dengan cara pola pengimanan kita terhadap agama yang kita imani itu pastinya berbeda-beda. Bahkan di awal-awal dulu pertemuan kita, saya juga pernah menyampaikan bahwa banyak orang Konghucu mengimani Konghucu pakai kacamata agama sebelah. Banyak pengimanan tentang Tuhan, pengimanan juga tentang doa, tujuan berdoa dan lain sebagainya. Sebenarnya kita juga punya quote and quote ya, punya keimanan sendiri, punya ajaran tersendiri. Jadi nggak bisa disama-samakan. Nah, kalau misalnya saya tanya balik, kenapa sih kita berdoa? Apa memang yakin Anda dengan berdoa rezeki bisa turun? Bisa? Ya bisa. Tapi apakah sebuah kepastian? Kan tidak. Jadi intinya kenapa kita berdoa, esensinya adalah, ini pernah kita bahas ya di pertemuan kita yang lalu-lalu. Kenapa sih kita berdoa? Berdoa itu selain kita menyatakan rasa syukur ya. Jadi kan ini juga lagi-lagi olah batin nih ya. Jadi kalau kita berdoa, mengucap syukur, berarti kita sedang belajar mengasah batin kita itu penuh dengan rasa syukur terhadap apa yang terjadi dengan kehidupan yang kita jalani. Ya. Kemudian juga untuk menyampaikan keluhan. Ini saya pernah ditanya oleh salah satu aktivis atau rohaniwan juga. Masa doa kita kan nggak boleh keluh gerutu. Tapi kok di dalam kitab suci dikatakan doa itu juga untuk keluh kesah, menyampaikan keluh kesah. Loh, saya bilang, emang nggak boleh? Kalau bahasa kerennya sekarang curhat. Anak muda tuh. Jadi Anda boleh nggak curhat sama Tuhan? Boleh. Untuk membuat lega diri Anda? Boleh. Mau nangis? Silahkan. Dengan catatan. Bukan sedang menyalahkan Tuhan. Jadi hakikatnya Puyen Tian tidak keluh gerutu kepada Tuhan. Itu sebenarnya esensinya tidak menyalahkan Tuhan. Bukan berkeluh-keluh kesah kita nggak boleh. Bukan, silahkan. Lalu di kitab Lici tertulis kok. Sasaran melakukan sembahyang itu kan salah satunya adalah, atau berdoa itu adalah untuk berkeluh kesah. Menyampaikan keluhan, curhat, boleh. Ya. Nah, tujuan kita bersembahyang atau berdoa itu kan sebenarnya aspeknya kembali kepada diri kita sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu adalah sebagai media, sebagai suatu cara yang ujung-ujungnya itu adalah untuk diri kita. Jadi kita tuh bukan lagi mohon Tuhan tolong saya, bantu saya. Tapi kalau kita nggak berupaya, jangan mau babi buta kita beragama. Bahkan tegas loh kita tuh, Fei Qian Pucong, bukan Tuhan tidak pernah adil. Wei Ren Cai Ming, tapi manusialah yang menentukan nasibnya. Ya. Jadi kenapa kita berdoa? Salah satunya adalah untuk menguatkan batin kita. Jadi tujuan berdoa itu sebenarnya kan itu untuk menguatkan batin kita. Jadi kalau pakai perumpamaan, analogi beginilah. Maita, ya misalkan besok mau ujian. Atau Nikita juga kebetulan temannya Maita, ya misalkan di sekolah yang sama atau di kampus yang sama, besok juga mau ujian. Maita rajin belajar, ya belajar anytime, ya mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian. Sedangkan Nikita misal tidak. Tapi dua-duanya punya agama yang sama, kepercayaan yang sama terhadap Tuhannya. Nah, satu hari sebelum ujian dia berdoa. Ya Tian, mohon besok supaya ujiannya lancar, saya punya nilai yang bagus. Doa Maita begitu, doa Nikita juga begitu. Kira-kira yang terkabul yang mana? Yang lebih condong ke yang Maita dong. Ya. Tapi
Keyakinannya buat siapa semua, sama nggak? Sama. Sama. Jadi doa itu untuk menguatkan diri kita, untuk lebih untuk lebih kuat, untuk lebih siap gitu loh. Anda berdoa membabi buta tapi tidak pakai logika, tidak pakai effort, percuma Anda berdoa. Tuhan nggak akan tolong. Maka nanti kapan-kapan Surya kita bahas tentang konsep Tientiren di dalam agama kita. 3 ability, 3 bakat, 3 kekuatan, 3 yang eksis yang ada di alam semesta. Tuhan sebagai creator, bumi sebagai penyedia material, ya, penyedia sebagai sarana media, ya, itu bumi, dan si manusia sebagai pelakunya. Itu semua punya peran. Maka kenapa leluhur kita ada bikin kemudian ilmu-ilmu terapan seperti Feng Shui itu bukan untuk yang tahayul. Bukan. Ya, kembali ke yang tadi, masalah momennya kapan, Lense? Saya rasa begini. Kalau tiap hari kan rasa syukur. Ya, sore pagi mengucap syukur, bangun tidur seraya kalau bangun tidur pagi hari kita mengucap syukur seraya memohon perlindungan, ya kan? Kalau sore hari kita bersyukur seraya juga mengucap syukur bahwa kita sudah bisa melewati hari dengan baik, ya kan? Sekaligus juga berdoa semoga kita bisa melewati malam kala seperti itu kan, ya. Nah, kemudian juga di momen-momen tertentu ada katakanlah saat-saat khusus, ya, saat-saat khusus persembahyangan biasanya terkait dengan fenomena alam. Fenomena alam. Nah, makanya kalau waktu yang terbaik kapan kita bersembahyang, ya. Waktu saya pakai logika loh kalau beragama tuh, ya. Kenapa kita tepat waktu? Ini sebenarnya saya ulang lagi, ya, kita itu sedang belajar disiplin diri. Kalau kita jadi orang yang disiplin, jadi orang yang hidup serba tertib, serba teratur, niscaya hidup kita juga teratur. Benefitnya bukan buat siapa saja, untuk kita dan keluarga kita dan orang-orang di lingkungan kita. Ya. Nah, masalah waktu, saya termasuk yang mempercayai saat bagaimana alam semesta itu berputar gitu, katakanlah beraktivitas, itu kan ada momen-momen di mana alam semesta itu dalam kondisi yang harmonis, ya. Puegue salah satunya, ya. Harmonis sekali, bagaimana bisa kita lihat sebenarnya harmonis bukan masalah kedudukan, bukan, tapi bisa lihat fenomenanya. Apalagi kalau untuk saudara-saudara kita yang berada di lintang utara sana, di bagian utara sana. Bagaimana siang dan malam sama panjangnya, ya. Rembulan kelihatan lebih kalau di bulan 7 terutama, ya, dekat musim panen itu bahkan ada istilah harvest moon. Harvest moon ini bukan masalah game loh, ya, tapi bulan di musim panen itu demi besar sekali di cakrawala. Ini kan membuat indah pemandangan di bumi yang akhirnya mengajak kita untuk ayo syukuri itu, nikmati itu Tuhan sedang menyapa kita. Itu kan gaya orang Konghucu begitu, menangkap bahasa Tuhan. Bagaimana bulan begitu indahnya, begitu terangnya, yuk kita semua bersembahyang di saat harmonis. Atau di saat ekstrim, saat Tuhan yang panas, sedemikian panas sekali dalam siklus 1 tahun. Bahkan penyakit juga banyak. Nah, di situ juga dipanggil untuk bagaimana manusia untuk yuk mohon perlindungan, yuk sekali juga mawas diri, yuk eling, sadar gitu. Nah, kemudian juga di momen-momen tertentu yang lain yang memang ada yang terkait dengan fenomena-fenomena alam yang secara filosofis dan secara iman kita percaya bahwa itu adalah gaya Tuhan menyapa manusia. Gaya Tuhan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Jadi pengimanan kita sendiri terhadap bagaimana bahasa Tuhan itu sendiri udah berbeda dengan yang lain nih. Ya, kita sebut firman, kita sebut wahyu itu tidak sama dengan agama lain loh. Tuhan ngomong kita tidak. Tapi hal seperti itu yang bisa ditangkap oleh orang-orang suci pada zaman dahulu yang menjadikan legacy, ya, warisan indah di zaman sekarang yang berkaitan dengan keimanan kita yang kita lakukan yang berkaitan dengan pembinaan diri kita. Jadi kalau masalah waktu yang tepat, kapan saja, saya kayaknya pernah saya sampaikan, ya, kalau sore pagi saat yin terkuat, saat yang terkuat. Yin terkuat itu saat jam 17 sampai 19 malam. Kalau
pagi sampai jam 7 pagi. Itu yang rutin tiap hari. Kalau selebihnya, kapan yang paling tepat? Yang paling tepat itu adalah saat Anda paling siap secara mental, secara jasmania untuk melakukan peribadahan itu dengan baik. Ingat, sembahyang dalam kongsi bukan cuma sekedar Anda naikin hyo, Anda bersikap pausin pada, kemudian dengan sebebas-bebasnya Anda berbicara dengan Tuhan Anda. Tidak. Tapi ada step by step-nya. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita dengan baik. Dengan apa? Dengan membersihkan hati kita, membersihkan jasmani kita. Berarti itu terkait dengan cai cie. Kemudian juga terkait dengan apa? Terkait dengan kerapihan kita, perlakuan kita, ya, terhadap objek yang kita hormati. Berarti apa? Berpakaianlah yang pantas, persiapkan dengan baik, ya. Kemudian juga jangan lupa mandi, jangan bangun tidur masih bau, udah berdoa, ya, pakai dasteran berdoa, coba ganti kebiasaan-kebiasaan itu. Ya. Oke, itu aja. Oke. Ya. Baik, semoga tercerahkan kembali buat yang bertanya. Baik, ini 2 pertanyaan terakhir. Nah, ini juga tentang sembahyang juga sama, ya. Jadi, pertanyaan ini sih unik, tapi ini saya olah bahasanya ya. Jadi gini, kalau sembahyang umat Konghucu ini kan biasanya melaksanakan itu suka sembahyang di depan rumah, ya kan, di depan pintu, dalam artian di depan pintu. Nah, cuma problemnya adalah boleh nggak sih sebenarnya katanya sembahyangnya itu pintunya nggak usah dibuka misalkan, atau misalkan dibikinnya di dalam rumah gitu, jangan sampai keluar misalkan gitu. Karena kan mungkin kan kadang-kadang nggak suka ya ada orang yang lewat jadi ngeliatin, mungkin nggak pede ya misalkan karena sampai diliatin, atau misalkan orang yang lewat itu misalkan jadi iseng gitu sama yang sembahyang, sehingga konsentrasi orang yang bersembahyang itu menjadi buyar. Nah, apakah boleh ditutup pintunya atau sembahyangnya dalam rumah banget sampai nggak kelihatan sama orang? Gimana tuh? Ini sembahyang apa dulu? Sembahyang pagi dan sore lah anggapnya nih. Karena memang dia tidak detail ya, tapi saya asumsikan ini sembahyang pagi dan sore atau sembahyang Tabgo yang tidak memiliki altar. Atau misalkan lebih ekstrim lagi, gimana yang tinggal di apartemen? Satu lagi sebenarnya. Satu lagi. Depan jendela, iya. Ya, satu lagi nih. Mungkin ini berkaitan juga. Kalau sembahyang sajian, kan banyak umat termasuk saya yang tidak mempunyai meja abu ya. Jadi kalau kita sembahyang itu di depan pintu dengan sajian lengkap makanan dan apa-apa. Bagi bukan yang orang kita mungkin agak unik ya. Misalkan kenapa itu sembahyangnya ada makanan begini-begini. Nah, ya bagi yang nggak pede mungkin bisa jadi di dalam aja deh, biar nggak ditanya. Apalagi nanti pas sesi bakar-bakar kan. Bagaimana sih sebenarnya? Jadi ini secara seluruh tidak di depan pintu, intinya nggak pede aja gitu dilihat orang. Ya, kurang lebih begitu. Saya tidak mau terjebak dengan pemahaman boleh dan tidak boleh. Takutnya kalau misalnya bilang boleh, nanti yang rumahnya memang masih fine aja untuk melakukan itu, merasa bahwa enggak gitu dong. Ya, maaf. Atau jadi memang bilang, kan, ya mohon maaf kan ada rumah, mohon maaf ya, bukan kita gimana, ada rumah yang halamannya rumahnya luas sehingga dia tidak terlihat. Ya. Tetangga. Ada juga mohon maaf yang rumahnya petak-petak kecil-kecil bersebelahan sama tetangga-tetangga tapi sudah sembahyang kan pasti akan menjadi pertanyaan. Ya. Gitu ya, kurang lebih begitu. Ya. Maka saya katakan saya tidak mau terjebak dengan kata-kata boleh atau tidak boleh. Karena sebetulnya boleh, tidak boleh itu kan relatif ya Uya ya. Relatif. Kenapa saya bilang relatif? Karena memang kondisi, situasi, ya kemudian juga latar belakang dari umat itu pasti bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, sekarang begini, hakikatnya kita kalau bersembahyang ya, kalau yang ini ya sore pagi, saya kan ini pernah saya jawab ya di pertemuan yang lalu ya. Kenapa sih kita menghadap langit lepas? Ini bukan masalah depan pintu loh, bukan loh. Oke sih untuk zaman dulu betul ya.
secara historis betul depan pintu, tapi sebetulnya esensinya bukan di depan pintunya, tetapi lebih kepada menghadap langit lepasnya. Ya itu kan sebuah apa namanya secara filosofis, Tien ya, atau yang kita lihat itu berwujud langit itu kan tidak bisa dijama, tidak bisa ditembus ya, tidak bisa diperkirakan, tetapi dia ada. Itu kan pemahaman kita bagaimana katakan umat Konghucu mengimani Tuhannya itu seperti itu. Ini terasakan, tapi ya mungkin bisa dilihat juga dengan quote and quote ya, dilihat bukan pakai mata telanjang, tapi dilihat dalam konteks besar batiniah kita. Tapi tidak bisa kita apa namanya deskripsikan dengan sebuah hal-hal yang sifatnya wujud, walaupun memang ini langit ini wujud ya. Tapi ya secara filosofi seperti itu. Secara filosofi seperti itu. Maka kita menghadap ke langit lepas. Nah, ini kan secara budaya, secara filosofi seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita secara historis, bangunan-bangunan terkait dengan aspek kult itu baik kepada Tien, baik itu kepada bumi, malaikat bumi dalam ini ya, itu pada leluhur, itu kan punya bangunan tersendiri, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Nah, apa yang terjadi di masa lalu memang belum tentu bisa kita terapkan. Secara kultur, secara apa namanya kondisi zaman sekarang sudah tentu tidak bisa dikomparasikan dengan zaman-zaman di mana dulu leluhur kita hidup. Itu nggak bisa seperti itu. Ya. Tetapi sekali lagi begini deh. Kalau memang itu memungkinkan. Ya, jadi kita jangan excuse nih terhadap iman nih. Jadi kalau kita katakan Anda beriman nggak? Beriman saya di Konghucu. Ya, berarti konsekuensinya adalah Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Ya, Anda harus melakukan yang paling terbaik yang Anda mampu, yang Anda bisa. Itu konsekuensi dari keimanan kita. Karena syarat sempurnanya ibadah itu kan ada 4. 1, iman. Cheng, iman itu bukan masalah percaya, bukan. Iman yang dimaksud adalah ketulusan. Ketulusan jujur sejujur-jujurnya. Jadi apa yang Anda lakukan itu ya nggak ngefek lah buat, apa yang perlakuan orang lain terhadap diri Anda itu nggak ngefek terhadap diri Anda. Itu Cheng. Orang yang tulus tuh begitu. Ya, nggak munak, nggak takut-takut, nggak harus juga malu-malu. Ini konsekuensi kalau iman begitu. Ya. 2, ada rasa percaya. 3, ada satya, kesetiaan. Terakhir, adanya hormat. Ini kan 4 syarat yang menjadi sempurnanya peribadahan kita. Ini udah mutlak nih. Jadi kita jangan ngeributin masalah boleh nggak sih depan pintu, karena nanti pastinya beda-beda nih tantangannya. Ya, kondisinya beda-beda. Tapi kalau kita mau ambil esensinya, ya nomor 1 kan harus ada iman. Iman itu berarti tidak membohongi diri sendiri. Harus jujur sejujur-jujurnya. Kalau Anda mengatakan Chengxin Huangqian tiap minggu, Chengchuan Jueta, Chengli Mingming, Chengchi Guisen, sampai Chongxing tak tahu, ya konsekuensinya adalah Anda harus Anda terima itu dengan ketulusan, dengan jujur, dengan kejujuran Anda. Jangan ada excuse atau hal-hal yang minta boleh dong kalau gini, boleh dong. Sama seperti halnya nih Uya, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Wense, kalau Samseng kan nggak wajib ya. Ini kan Samseng itu nggak harus begini. Saya juga nggak mau tegas bilang boleh atau tidak boleh, karena masing-masing orang kemampuannya berbeda-beda. Tetapi kembali ke masalah konsekuensi. Kalau misalkan Anda mengaku diri Anda Konghucu, dalam kitab sucinya di dalam kitab sucinya ada Samseng, misalnya. Ya wajib dong, karena di kitab suci. Itu pun wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya jangan. Tapi jangan ketika Anda mampu bilang bahwa ini nggak wajib. Nah ini namanya bocengli. Anda tidak iman itu. Nah maka sekarang kalau misalkan kita kondisinya rumahnya kita bisa nih sembahyang secara maksimal nih. Secara filosofis kita bisa menghadap langit lepas. Ya. Secara kondisi rumahnya
sudah diwariskan oleh para leluhur kita, yang juga memang termaktub dalam kitab suci, ya jalankan dong dengan konsisten. Itu adalah konsekuensi dari bagian kehidupan berimannya kita terhadap agama kita. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan tidak memungkinkan, ya kan dibilang. Ini ada ayat yang di dalam Luni dikatakan, di dalam persoalan di dunia ini, Nabi Konghucu itu standar kan, tiada sesuatu yang mutlak boleh. Tiada sesuatu yang mutlak tidak boleh. Kalau masih bisa, misalkan saya katakan sekarang, boleh Uya. Tapi kondisinya kalau misalkan tidak memungkinkan, apakah bisa menjadi boleh? Kan bisa menjadi tidak boleh. Ya, misal contoh kayak tadi, misal sembahyang pakai hiu wajib nggak? Quote and quote ya, wajib nggak pakai siang? Ya secara umum kan sembahyang pakai hiu. Tapi maaf saya bukan lagi menyinggung, bukan. Tapi kalau misalkan ada orang difabel, nggak punya jari atau nggak punya tangan gimana? Berlaku nggak kira-kira? Nah, jadi kan tidak, yang tadinya boleh saja bisa jadi tidak boleh. Karena Nabi Konghucu udah ngingetin loh, tiada sesuatu yang mutlak boleh, tiada sesuatu yang mutlak tidak boleh. Sama seperti yang tadi Uya sampaikan. Pertanyaan dari teman-teman, boleh nggak kita sembahyang tidak menghadap langit lepas? Ya tiada sesuatu yang boleh, tiada sesuatu yang tidak boleh. Kalau memang tidak memungkinkan, why not? Tapi bukan dengan alasan-alasan yang excuse. Umat Konghucu yang saya temui di mana banyak yang excuse terhadap imannya. Dia mampu, bisa saja bilang dia tidak mampu. Contohnya kayak gitu. Sembahyang pakai Samsung ngapain sih ribet-ribet? Padahal dia mampu beli. Atau misalkan sembahyang inilah nggak perlu pakai kue pakai kue mangkok misal, atau pakai kue angku kue misal, kue kura-kura misal ya. Ya memang tidak wajib, tapi kalau mampu kenapa enggak? Jadi maksud saya jangan kita terjebak pada boleh atau tidaknya. Makanya ukur deh diri sendiri. Kalau Anda mau melakukan ibadah sembahyang yang sempurna, 4 aspek yang tadi mesti digenapi. 1, adanya iman. Iman itu tulus, betul-betul, jujur, betul-betul, tidak munafik, tidak perlu malu. Ya, yang pertama. 2, percaya, yakin. 3, Anda wajib satya. Satya itu, jadi satya, orang setia. Setia itu apa? Mau susah, mau seneng, Anda sembahyang. Jangan sembahyang ada maunya doang. Umumnya manusia begitu, merasa makhluk, saya kan makhluk lemah, kalau susah baru sembahyang. Padahal kita diwajibkan kalau sembahyang itu setia, satya, japun. Maksudnya, mau kita susah, mau kita senang, mau kita sedang dalam keadaan biasa-biasa saja, Anda wajib lakukan itu. Itu konsekuensi dari kehidupan beriman kita loh ya. Yang terakhir, adanya rasa hormat. Jadi nggak sembarangan. Ya itu yang saya katakan, sembahyang masih pakai baju tidur, nggak mandi, nggak apa, itu kan nggak ada rasa hormat. Jadi nggak sempurna sembahyangnya, ibadahnya. Oke ya, jadi gitu ya Uya. Boleh nggak? Ya boleh kalau keadaan tidak memungkinkan. Kalau masih memungkinkan, jangan malu lah. Kita umat Konghucu keluarkan jati diri kita. Baik, terima Oke, ya. kasih. Kalau perlu kita edukasi ya, Oke. tetangga-tetangga ya, teman-teman kita. Semoga tercerahkan ya buat yang bertanya. Jadi boleh atau tidak bolehnya, balik lagi. Nanti bias ini masalahnya ya, antara boleh atau tidak boleh ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ini pada malam hari ini adalah, mudah-mudahan ini saya lapanya benar ya. Kalau koreksi ini saya kurang bisa bahasa Mandarin. Minta penjelasan Chungce yang ada di Lici dan penerapannya pada masa kini di keluarga Ruciao di Indonesia. Bagaimana ini penerapannya? Ini kalau dari hurufnya maksudnya, tadi saya coba tarik pertimbangan belum nemu. Chungce. Ya, Chungce benar ya. Dalam artian kalau saya baca itu bahasanya ZONGZI.
Wih, boleh Zongzi. ditanyakan wih sama si penanyanya, mungkin itu lewat Japri atau apa, itu congce yang dimaksud apa ya? Oke. Ini congnya kan oke, cong leluhur, Kalau oke. Zongzi, Pak Cang kah? Loh, hurufnya begitu? Iya, Zongzi. Ini pertanyaan dari Maita. Bukan. Bukan, ini hurufnya bukan congce itu. Nggak pakai pusomi, nggak pakai. Zongzi. Kalau congce-nya bacang, itu kan pusomi ya. Mi dikasih cong. Ya. Ini bukan, ini congnya cong biasa. Nih bentar ya. Jadi tolong ditanya itu congce yang dimaksud apa ya? Ya, ini Atau lagi. saya mungkin masih perlu belajar ini. Karena saya baru menemukan frasa itu. Ya, tadi memang ada bahasa kitabnya, ada bahasa tulisannya. Oke. Jadi ini kebetulan untuk yang penanya pada malam ini saya tidak bisa sebutkan namanya. WA Anda sudah saya langsung serahkan sebelum pertanyaan tadi selesai itu kepada Wansa Urip, karena saya khawatir tadi salah membaca. Nah, jadi Wansa Urip sudah menerima pertanyaan tersebut. Jadi mungkin bisa sang penanya rahasia ini Atau congce, maksudnya ini cong ini kan cong ancestor ya. Leluhur gitu. Ce-nya itu kan anak. Kerajaan. Mungkin gini, mungkin maksudnya anaknya maksudnya anak laki-laki mungkin ya, anak laki-laki dari istri biasa kalau zaman dulu kan istri satu gitu, istri sah itu kan mungkin sebagai pelanjut gitu ya. Apakah bisa seperti itu? Keluarga, anak pria, anak laki dalam hubungan agama Konghucu, mungkin kita secara lebih ya, penerus gitu ya. Sederhananya. Jadi mungkin kalau boleh bilang gini, bagaimanakah sikap Druccio menyikapi tentang anak pria dalam keluarga Druccio di Indonesia? Apakah begitu? Boleh nanti yang bertanya dapat kembali ke saya kalau misalkan memang kurang tepat pengertian kita. Jadi gini ya, tolong pisahkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip keimanan dengan tradisi pada zaman itu atau budaya di zaman itu. Lici, ini saya sebenarnya memang bukan PR saya sih. Saya ada keinginan ya. Saya itu Lici ini kan kitab kuno. Tata ritual zaman kuno. Kutai. Zaman dinasti Zhou. Zaman dinasti di mana dinasti Nabi Konghucu hidup. Zaman di dinasti Song saja, Lici itu sebetulnya oleh Cusi dibuat versi sederhananya. Itu namanya Cuci Ciali. Jadi the family ritual of Cusi. Jadi katakanlah ritual keluarga Cusi. Jadi ritual-ritual yang diajarkan oleh Cusi kepada murid-muridnya dan diterapkan juga di keluarganya. Ini begitu ya, di akademi dia tuh diajarin tuh linya. Itu wujud penyederhanaan dari kitab Lici itu. Jadi bayangkan loh, dinasti Song saja, dinasti Song, Cusi membuat si tata ritual dengan versi di zaman yang ketika Cusi hidup. Jadi banyak hal-hal yang dieliminir, banyak hal-hal yang quote and quote sudah tidak berlaku di zaman itu dibabat. Ya. Jadi intinya begini. Yang ingin saya katakan adalah bukan berarti kita juga Lici begini enggak, tapi intinya dalam mempelajari kitab suci itu jangan apa yang kita baca itu langsung kita pahami sebagai sebuah semua itu merupakan prinsip iman. Enggak. Lici itu di dalamnya itu ada beberapa hukum moralnya ya yang mungkin long last itu ya, berkaitan dengan moralitas itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya, long last itu ya. Kemudian hukum negaranya, hukum formil di zaman itu termasuk hukuman buat narapidana, buat pengkhianat dan lain sebagainya itu kan di zaman itu. Apa di zaman sekarang masih dipakai? Di Cungku aja udah nggak dipakai kok. Misalkan hukuman tera itu maksudnya hukuman kalau orang yang mencuri
tok tuh di jidatnya, tok gitu loh. Nih pernah berbuat salah, itu kan dipermalukan tuh. Yang paling berat itu ya maaf, hukum potong itu ada loh. Nah itu di Lici juga tertera itu kayak begitu. Disebutkan using 5 hukuman zaman itu. Jadi hukum positif di zaman itu, hukum formal di zaman itu. Kemudian juga budaya yang terjadi di zaman itu. Jadi macam-macam. Nah, terkait dengan bagaimana perlakuan anak laki-laki, saya katakan sekali lagi, perlakuan terhadap anak laki-laki yang apalagi dari istri sah, zaman dulu itu para pejabat ini memang kurang ajar. Jadi punya istri satu, gundik banyak. Ya. Apalagi yang mampu, apalagi kaisar itu selirnya itu bejibun, udah bukan hitungan 10 lagi, bisa 100 itu. Ini kan budaya di zaman itu, culture yang terjadi di zaman itu. Ya maaf ya, hak-hak perempuan saja di zaman itu tuh ya kasihan gitu sama kaum perempuan karena di zaman itu belum diberikan ruang seperti di era modern seperti sekarang. Dan ini pun bukan terjadi di Konghucu saja, saya akan cek Anda sejarah. Tiap agama, ya, tiap lintas suku bangsa, karena memang begitu secara budaya yang berlaku. Tetapi apakah nilai atau value yang ada di dalam manusia, di dalam hal ini manusia dalam ini khususnya perempuan itu serendah itu? Ya tidak dong. Karena apa? Karena nilai-nilai yang ada dalam agama Konghucu memuliakan yang namanya harkat derajat wanita. Cuma ada cumanya. Jangan pernah fungsi ya, secara fungsi ya, itu mau disama-samakan. Karena baik lelaki atau perempuan menurut hukum Konghucu itu punya kodrat masing-masing. Saya bukan mau katakan bahwa perempuan ini di dapur, bukan ya, tapi punya menetapi kodratnya masing-masing. Kenapa? Kalau semuanya mau sama, yang perempuan mau sama kayak lelaki, ya ntar fungsi untuk edukasinya bagaimana? Atau yang lelaki mau sama kayak perempuan, nanti untuk membangun nilai kedisiplinan dan lain sebagainya dari mana? Ini kita bicara tentang aspek filosofinya ya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, jadi saya kemana-mana ya. Kembali ke pertanyaan tadi. Terkait dengan perlakuan itu adalah, perlakuan maksud saya dalam hal ini adalah anak laki-laki yang dispesialkan, apalagi anak laki-laki nomor 1 ya, paling tua ya, di zaman dulu, itu terkait dengan budaya pada zaman itu. Saya tegaskan, itu budaya pada zaman itu. Bahkan, ini ada beberapa aktivis lebih gila lagi, mengartikan di kitab ada ayat dalam kitab Mengse tertulis begini. Pu xiao you san, pu ho wei ta. Pu xiao put hao itu ada 3 macam. Pelaku tidak berbakti itu ada 3. Pu ho wei ta. Tidak laki-laki itu. Padahal secara aspek historisnya tidak seperti itu. Yang disebut pelanjut itu adalah yang bisa meneruskan ajaran para leluhurnya. Itu yang betul. Yang melestarikan ajaran leluhurnya. Itu yang betul. Bukan cewek atau cowok. Atau bukan yang punya anak atau tidak punya anak. Bukan. Ya, kalau nggak punya anak berarti nggak tidak berbakti dong lah. Murid Nabi itu Ganyan itu paling pinter loh. Yan Hui itu paling pinter, paling disayang Nabi Konghucu. Bahkan ketika Yan Hui meninggal, Nabi Konghucu nangis sejadi-jadinya. Tian Sang, Tuhan mendukakan aku. Kalau bukan untuk Gan Hui, aku bersedih untuk siapa lagi? Sampai sebegitu dalamnya kesedihan Nabi. Anda tahu Gan Hui itu usia berapa enggak? Apa dia udah punya anak? Belum. Berarti kalau gitu Gan Hui tidak berbakti. Enak aja. Ya, jadi konteksnya adalah ya itu adalah yang terjadi memang budaya atau pola pikir di zaman itu. Untuk zaman sekarang seperti apa? Ya tidak dong. Mungkin haknya sama kok, warisannya aja sama. Mau cewek mau cowok kan sama tuh. Apa yang mau dibedakan? Sama. Yang penting itu adalah bagaimana karya kebajikan nyata kita dalam kehidupan. Itu yang menjadi value.
Ya jadi agama Konghucu dengan saya katakan tegas lah, nggak ada yang kayak gitulah. Ya. Tapi kalau misalkan memang ini menjadi sebuah perjalanan sejarah kelam ya, atau sejarah yang kurang mengenakan, apalagi juga dibagi teman-teman yang perempuan, ya bagaimana? Ya memang udah menjadi masa lalunya seperti histori seperti itu. Ya, Anda bisa lihat bagaimana dulu nabi-nabi dalam tradisi Abrahamik juga kan seperti itu. Istrinya satu, ininya banyak budaknya. Ya budaknya itu sebenarnya budak belian yang bisa dijadikan maaf ya, simpanan gitu loh. Bahkan bisa melahirkan nabi lagi yang lain kan gitu. Jadi memang secara budaya zaman dulu ya kan ya isu-isu tentang gender ini kan belum disadari ya, digali sedemikian dalam seperti di zaman sekarang. Begitu juga tentang difabel, disabilitas. Zaman dulu kan kalau ketika orang yang penyandang disabilitas seolah-olah menjadi orang-orang yang tidak yang terpinggirkan, termarginalkan gitu. Apakah ajaran agama yang mengajarkan itu? Kan tidak, tapi lebih kepada tradisi di zaman itu. Ya. Bahkan sebetulnya kalau di tradisi kita lu yang difabel itu justru bukan dipakai ya, banyak menjadi orang-orang yang pelaku ritual. Karena dianggap bahwa orang-orang yang cacat itu justru lebih dikasihani oleh Tuhan kan gitu. Ya, ini kan itu kan bukan kecelakaan, lebih kepada pola pikir di zaman dahulu yang memang belum semodern, belum semaju seperti orang di zaman kemudian. Ya, itu udah tidak berlaku lah. Karena secara substansi juga dalam ajaran agama kita, baik perempuan, baik laki-laki berkedudukannya sama. Yin yang hoi. Jadi maksudnya yin yang itu satu adanya. Jadi maksudnya baik yang yin mewakili yang satu adanya. Ya. Oke ya, gitu ya. Baik. Terima kasih, selesai sudah. Pertanyaan-pertanyaannya sudah dibahas. Nggak kerasa ya, akhirnya udah 1,5 jam kita membahas ini. Ternyata memang benar ya. Setiap kali ada bahasan diskusi yang memang dari umat langsung, lama sekali kan. Ternyata mereka banyak ingin bertanya, ingin menggali informasi lebih jelas. Mungkin selama ini mau nanya bingung ke siapa. Nah, pas sekarang ada wadahnya, ada eventnya, akhirnya ditanyakan. Walaupun mungkin memang masih belum, menurut saya masih belum banyak yang bertanya, karena mungkin malu-malu masih yang mencoba mendengarkan dulu, tapi mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya akan lebih banyak pertanyaan lagi. Jadi yang malam hari ini yang sudah mengajukan pertanyaan dan belum dijawab, mohon maaf sekali. Kita akan bahas di 2 minggu berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini juga ingin bertanya atau belum membuat pertanyaan, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dikirimkan via Japri ke handphone saya, ke nomor saya boleh, atau ke DM Instagram Makin Bogor 7 boleh. Nanti nama akan kami rahasiakan. Ya, baik, terima kasih Wan Seurip atas pencerahannya pada malam. Ya, sebentar ya. Saya mau share screen sebentar aja ya. Boleh. Saya tuh sebenarnya lagi tadi cari gambar yang lebih pasnya itu lu punya ya ini saya lagi cari ini dulu ini karena saya pakai laptop ini ada 3 dicari di mana-mana belum ketemu nih. Nah intinya begini, ini sebenarnya gambar ini nggak terlalu saya senengin karena secara aspek perputarannya itu tidak mewakili aspek filosofis dari I Ching itu sendiri. Tapi ini bisa mewakili lah. Jadi terkait dengan sembahyang terutama di bulan 7 nih yang kita lakukan ya. Nah ini kan semua terkait dengan filosofinya kan yin yang. Nah, yin yang itu kan tai chi tu itu kan seperti ini kan gambar secara umum ya. Tai chi kan ini kelihatan ya udah ya? Iya, kelihatan. Ya. Nah, ini lihat gambar tai chi ya. Nah, sebetulnya tai chi itu juga terkait dengan posisi ya. Titik bayang ya semu matahari terhadap bumi. Ya, jadi titik-titiknya ini berkaitan yang berkaitan dengan nanti menjadikan fenomena musim yang ada di bumi. Nah, ini bisa lihat pergerakannya. Ya. Nah, maka nih ini yang paling atasnya summer solstice berarti kan dia puncak musim panas. Ini kan titik yang paling puncak paling panas di sini. Nah, ini.
stage nih, berarti kan tongce, tangce. Ini yin paling puncak. Jadi memuncaknya di sini kan, ini kan puncak tuh. Ya, di bagian apa gambaran bulatan tai chi ini kan si sudut paling ujungnya kan ini toh. Nah, ini kan apa namanya spring equinox, berarti equinox di musim gugur, musim semi. Ini autumn equinox, berarti di equinox di musim gugur. Nah, ini berlaku nih. Chongqiu dekat-dekat sini, ya. Nah, ini lihat dari pergerakannya. Ini saya mau lihat. Ini mulai dari Tongce mana Tongce di sini. Berarti mulai dari musim panas ya. Ini berarti di bulan kalau sekarang nih kalau dikonversi di masa ini bulan Juni. Ini biasanya bertepatan di 20 atau 21 Juni. Jalan terus ya. Ini kan panas puncak kan. Sudah panas puncak, dia sudah mulai terus turun mulai masuk ke fase yin-nya muncul. Nah, maka kita lihat bagaimana dimasuk di fase di musim gugur. Ini adalah kalau di dalam kitab Lici itu dikatakan bahwa bulan 7 atau dalam fase apa sebetulnya mengciu ya. Musim gugur di bulan pertama di musim gugur itu yin hawa yin mulai datang. Ya. Embun dingin sudah mulai datang. Riang-riang tuh maksudnya tuh serangga ya. Serangga musim dingin juga mulai berbunyi. Jadi maksudnya muncul siklus dalam periode yin. Bulan 7 itu adalah masuk siklus periode yin, fenomena yin. Kalau kita umat Tru secara filosofis menangkap ini sebuah gejala alam bagaimana memang ya alam itu masuk fase yin. Maksudnya yin itu berarti hawa dingin datang. Tetapi ingat yin ini juga mewakili leluhur. Aspek leluhur itu diwakili dengan unsur yin. Alam kematian itu juga yin. Maka jangan heran ya teman-teman ya, secara tradisi dalam konteks kepercayaan rakyat, bulan 7 itu adalah bulan dibukanya pintu yin. Yin berarti alam kematian. Bukan alam kematian sih, bukan alam kehidupan lah ya, alam sana lah. Alam yin, alam xian gitu kalau orang kita juga bisa bilang seperti itu. Jadi alam itu ada ini kan kita main pemaknaan atau filosofis ya. Kalau Konghucu lebih real pendekatannya pada musim panen, kemudian mensyukuri dengan bersembahyang pada leluhur. Tapi juga ada aspek di situ, aspek metafisiknya yaitu apa? Masuk fase yin, alam yin. Alam yin pintunya dibuka. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa tangkap ya secara pemaknaan kenapa festival arwah, karena memang dalam siklus kalender kita fase di bulan 7 itu memasuki fasenya elemen yin yang berperan di situ. Itu juga termaktub di dalam kitab suci kita. Oke ya gitu ya. Jadi itu untuk pengayaan saja supaya teman-teman juga jadi punya apa namanya tambah lagi lah wawasan terkait dengan bulan 7 ya. Supaya nggak jadi nanti macam-macam kemana-mana lah. Oke, thank you ya. Baik, terima kasih pencerahannya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Toki Rohaniwan sekalian yang sudah hadir pada malam Minggu pada hari ini ya. Malam minggunya kita isi dengan acara yang menurut saya sangat bermanfaat sehingga kita lebih tahu lagi tentang beberapa pertanyaan yang sudah dibahas. Nanti kita berjumpa kembali di malam minggu berikutnya. Mohon Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan sudah boleh bikin catatan-catatan dan dikirim via WA ataupun via DM. Sekarang kita lengkap, tentunya kita tidak berfoto bersama. Untuk itu mohon dong dibuka kameranya. Kita akan foto bersama dulu sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Wah, sudah ada lab 1 nih, pas diminta foto. Kenapa ya? Sudah ada yang lab 1. Baik, ini oke masih ada yang belum. Oke.
Ibu Tusiandini itu fotonya itu lebih blur ya. Oke, Ibu Gianti terima kasih. Mana ya? Oke, Devina. Terus mana ya? Oke. Nih, Koko Mingkyong. Masih ada Nikita sudah gabung ya? Oh, udah gabung ini. Oke. Terus kemudian Yoseng Martin, Ibu Tansiano nggak sekalian gabung sama ini, Ibu Novi. Ya, Cici MC terkondang, Cici dari Makin Indonesia Raya, Cici Pindawati boleh dibuka kameranya. Cici dari Makin Indonesia Raya, Cici Pindawati. Karena Cici Pindawati milik umat semua. Oke. Oke. Gak apa-apa, Cici Pindawati mungkin sedang persiapan dulu. Joseng Martin? Jangan-jangan nggak usah Joseng dilihat. Martin. Kenapa? Agak udah di kamar tidur. Udah di kamar tidur. Udah pakai baju tidur nggak seru. Udah begitu aja cantik tuh. Iya. Baiklah Cici dari Makin Aduh, kalau dalam Indonesia kamar Raya. tidur udah rahasia perusahaan dia, jangan diganggu gugat. Iya benar. Baik ya. Oke, semuanya boleh bergaya dulu. Saya coba foto ya. Oke, dalam hitungan ketiga ini karena satu screen dan jadi sekali dapat. Tapi saya akan coba beberapa kali shoot ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Sebentar. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita tutup acara pada malam ini, doa penutup oleh Jose. Sudah mau di stop, sudah boleh, sudah saya ambil gambarnya. Ya, silakan kepada Jose Inggris. Puji dan syukur kehadirat Huang Tian Santi atas rahmat dan ridho yang telah diberikan kepada kita semua pada acara kita pada malam hari ini, diskusi keagamaan yang keempat. Semoga boleh pencerahan bagi kita untuk diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada Muhammad atas segala berkahnya kami bisa bertemu pada acara ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada acara yang akan datang. Terima kasih ya Huang. Huang is Santi Wei Tian Yuta Sanjay. Kita tunggu. Dan itu. Thank you, Ita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan semua. kepada Bensa Urip Saputra selaku narasumber Terima malam kasih hari semua. ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada para tocin, Bapak Ibu, rohaniwan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga di 2 minggu berikutnya kita bertemu lagi dalam keadaan sehat, dan semoga pertanyaan-pertanyaannya semakin banyak dan semakin menggigit. Dan yang masih belum membuat pertanyaan, ayo dibikin PR dari sekarang ya, dibikin. Mau bikin tanya apa. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kita tanyakan dan akan dibahas oleh Bensa Urip Saputra. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai berjumpa di 2 minggu berikutnya. Terima kasih dari Karawang sudah datang, dari Ternate, dari terima Indonesia kasih. Raya Oke, yang Bu sudah datang, Gianti. dari Surabaya. Ini masih PR ya, Maita, Maita thank Ongko ini masih you. belum kasih sesi ya. Terima Maita kasih, Ongko masih Mas Urip. Sama-sama, Bu. Maita Ongko masih belum dikasih sesi, nanti harus ada siapin sesi Iya, khususnya nanti ya. Maita tuh, waduh, salah satu kader kita tuh. Waduh, Yes. lanjut saya yang the Yes. best, salah satu yang the best itu. Nanti mau Baik. nggak ada apa-apanya paling Maita lah. Ya. Baik, silakan bagi yang mau meneruskan acara malam mingguannya, silakan.